المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara yang kita hormati, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik semuanya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan diberikan juga kemauan untuk bisa hadir dalam rangka subuh Jumat Barokah. Kita mengambil keberkahan di subuh Jumat. Yang namanya berkah itu harta banyak tidak berkah dan juga bermanfaat. Umur panjang tidak berkah juga tidak bermanfaat. Makanya dikatakan berkah, walaupun rezeki itu sedikit tapi dia berkah. Walaupun kita banyak punya harta, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar musibah, sebentar-sebentar hari dulu, sebentar balak, sebentar itu tidak berkah. Nah, makanya supaya harta kita perluaskan rezeki itu, supaya ngambil berkah itu, nah, untuk pertemuan kita pada subuh hari ini mengambil keberkahan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan salawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah musalla al-ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini cepat sekali berputar. Tahu-tahu besok tambah umur kita. Barusan kemarin kita sudah menghilangkan sapi. Apa itu? Zulhijjah, Lebaran. Nah, lewat itu. Nah, sekarang ini sudah masuk 23 Zulhijjah. Jumat depan, Jumat besok, Minggu besok, Jumat malam Sabtu, itu masuk 1 Muharram, tahun baru Islam 1444 Hijriah. Nah, sekarang tanggal 23 itu namanya perputaran waktu di penghujung bulan Zulhijjah, minggu depan memasuki tahun baru Islam. Menurut Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya yang berjudul Kanzun Nadia Wasurur bi Adiyatin Tasrahus Sudur menjelaskan, fi yaumin Asyura asrun tattasil. Ada 10 amalan di bulan Asyura. Bulan Asyura itu adalah bulan Muharram. Inna iddatas syuhur indallahi isna asara sahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda
minha arba'atu huruf dzalika dinul qayyim. Ketetapan bilangan yang Allah tetapkan itu dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Waktu beliau menciptakan langit dan bumi ini, di dalam itu ada 4 bulan haram. Keempat bulan haram itu adalah pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah itu adalah bagian daripada bulan haji. Muharram ini adalah tahun baru Islam. Rajab nanti di belakang. Rajab itu adalah Isra Mi'raj. Itu keutamaan daripada bulan. Supaya kita tahu, ibu-ibu hafalkan bulan-bulan Hijriah. Bulan-bulan Hijriah hafal. 1 Muharram. Sudah Muharram, Safar. Sudah Safar, Rabiul Awal. Sudah Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Sudah Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Sudah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah itu masuk apa? Rajab. Sudah Rajab, Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan. Sudah Ramadan, Syawal. Sudah Syawal, Zulqa'dah. Sudah Zulqa'dah, Zulhijjah. Januari, Februari, Maret, April, cepat itu hafal. Nah, itu bulan-bulan Islam. Nah, sekarang kita lah masuk itu. Minggu depan kita masuk Muharram. Bihasnatani walaha fadlun nukir. Lalu yang ditambah lagi ada 2 amalan yang lebih sempurna. Kita membahas sedikit. Karena Panura mau kerja, ini kan 10-12 amalan-amalan di hari di Muharram. Kita ambil yang poin-poin baik. Dalam Muharram itu yang pertama itu adalah berpuasa. Sumu tasih, berpuasa. Kalau di Zulhijjah itu ada puasa tarbiyah di tanggal 8. Kalau Muharram ini ada puasa Tasu'a namanya. Kalau di Zulhijjah itu ada puasa Arafah di tanggal 9. Kalau di Muharram itu ada Asyura, puasa hari yang ke-10, Asyura. Perbedaannya itu Asyura, Tasu'a, Tarbiyah, Arafah. Nah, itu puasa. Dari yang dari 12 tadi 2 amalan yang paling yang pertama puasa, yang kedua sholat. Di samping kita laksanakan puasa wajib, ada puasa sunnah yang nilainya itu lebih dibandingkan dengan kita 1 tahun ke depan itu kita diterima diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi hari tanggal 8 Muharram itu puasa Tasu'a itu adalah 9 Muharram dan 10 Muharram itu Asyura. 10 Muharram itu Asyura dan 9 Muharram itu Tasu'a. Kalau Zulhijjah 8 Zulhijjah itu Tarbiyah, 9 Zulhijjah itu adalah Arafah, 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Ini berbeda. Yang pertama puasa. Karena Rasulullah katakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya berpuasa di samping berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah berpuasa yang puasa di bulan Allah, bulan haram, yaitu Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhiyah shalatul lail. Sebaik-baiknya sholat di samping sholat 5 waktu itu adalah qiyamul lail, sholat malam. Itu sebaik-baiknya sholat. Itu yang pertama. Amaliah ibadah kita di bulan Asyura ini adalah
berpuasa. Kalau ibu kuat berpuasa sunnah, ibu kerjakan. Kalau pingsan untuk berpuasa sunnah, tinggalkan. Karena puasa sunnah ini kalau ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan mendapat pahala. Ustaz, saya tidak kuat berpuasa, tidak usah dikerjakan. Saya berpuasa, sekali berpuasa langsung mati, jangan berpuasa. Kalau banyak mudaratnya daripada manfaatnya, enak tidak usah berpuasa. Tapi supaya saya tubuh badan saya tak menyehatkan, akan puasa lah. Sumur tasih. Di samping berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa sunnah ini lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat. Sholat itu adalah sholat. Sholat itu yang dikatakan tadi, afdalus sholatil fardhiyah ba'dal fardhiyah sholatul lail. Di samping sholat lima waktu, kita memperbanyakkan sholat sunnah. Itu keutamaan di bulan Ramadan. Yang ketiga saya potong. Yang keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat dan kelima nanti kita sambung langsung yang keenam. Rasul yatimin sah. Rasul yatimin sah. Mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Di Asyura 10 Muharram itu nilai pahala orang yang mengerjakan amal yang ibadah di bulan Muharram itu adalah mengusap kepala anak yatim. Maksudnya bukan panggil anak yatim diusap-usap, bukan. Kalau saya bisa juga aku panggil anak yatim sini usap kepala. Besok sehat tak mau dia, besok tak bisa. Maksudnya itu di samping kita memberikan sebagian daripada harta benda kita kepada anak yatim, usaplah kepalanya. Rasa bentuk kasih sayang dan kita memperhatikan anak-anak yatim. Tadi katakan dalam Al-Quran, Ar-ra'aitallazi yukadzibu biddin. Tahu tak Bapak Ibu siapa orang yang mendustakan agama? Itu termasuk orang mendustakan agama apa tidak? Kita dengarkan ini. Fadzalikal ladzi yaqul yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghabiskan anak yatim, menyingkirkan anak yatim, orang yang tidak peduli dengan anak yatim, orang yang tidak memperhatikan anak yatim, itu orang yang dikatakan mendustakan agama. Kita ini suatu saat kita menjadi anak yatim semuanya rata-rata. Nanti siapa yang akan memperhatikan? Itulah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sesamanya. Jadi siapa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghartikan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di saat orang menyampaikan barang siapa nanti di bulan Muharram nanti yang akan memberikan kontribusi atau memberikan santunan kepada anak yatim, catat namanya, kita serahkan di tablik akbar Muharram. Dari catatan tersebut ada orang yang tidak mendorong itu, tidak mendorong untuk memberikan makanan kepada orang miskin tadi. Itu adalah orang yang mendustakan agama. Aku iwo itu serta santunan. Dan jelas santunan itu tujuan adalah untuk anak yatim piatu, fakir miskin, janda tua, guru ngaji, pengambil sampah, jaga malam, adalah bentuk perhatian kita semuanya. Tapi dia tidak mendorongkan makan dan minum kepada anak yatim. Itu adalah bagian daripada orang yang mendustakan agama. Walaupun itu sedikit, kita ada memberikan kontribusi untuk santunan anak yatim. Enak kita itu di perumahan kita itu. Rasa
untuk persatuan dan kekompakan setiap hari besar Islam, ada perhatian dari kita sesama kita tentang santunan anak yatim. Kita belikan beras supaya dia pun ikut makan, belikan mie goreng, kalau ada nasinya ada mie gorengnya, ada satenya, tapi tak kata minyaknya susah juga dibelikan minyak, supaya sekali-sekali minum susu juga sekali-sekali. Kita ngopi terus ngeteh ngopi terus, susu dikasih susu, dikasih telur, ada mie goreng, ada beras, ada nasi, kasih telur. Alhamdulillah 1 bulan atau 2 minggu ke depan bisa makan. Berapa banyak itu pahala orang yang nyumbang cuma 50.000, nyumbang cuma 100.000, nyumbang cuma, tapi bisa memberikan itu berkah di dalam itu kalau dimakan oleh orang fakir miskin, anak yatim dan orang lainnya. Apakah gara-gara 100.000, 50.000 harta kita jadi berkurang? Tidak. Apakah gara-gara 100.000 usaha kita jadi bangkrut? Tidak. Ibu berkorban 2.500.000, apakah ibu tidak makan 1 bulan depan? Tidak. Tapi kita berbangga setelah kita memberikan 100.000, 200.000, 300.000, tapi sesama kita bisa makan bersama, berbagi. Itulah yang membuat itu bahagia. Makanya Allah akan menggantikan itu semua. Tapi kapan digantinya? Nanti atuh baik. Saya bersyukur karena setelah saya kasihkan bantuan atau syukuran sedekah kepada anak yatim, pertama rezeki yang tak terduga. Ada nanti hikmah di balik itu semuanya. Minimal kita terjauhi daripada bala. Itu banyak menggunakan jalan sebagai fasilitas umum. Menjaga daripada bala itu kita berdoa. Di samping berdoa, Abi Hurairah selalu ditanya. Abi Hurairah rajin dia bangun malam, rajin dia berdoa. Datang keluarga minta kepadanya, wahai Abi Hurairah, minta berkahnya doa, minta berkah doa Abi Hurairah. Kenapa? Karena anak saya itu dalam perjalanan mau pulang kampung. Supaya anak saya selamat, apa? Tolong doakan Abi Hurairah supaya anak saya diberikan keselamatan. Bangun Abi Hurairah setiap malam berdoa, sujud sebagainya. Tapi dipanggil lagi. Sesungguhnya berdoa itu yang lebih penting daripada keselamatan adalah kamu setelah pulang dari rumahku, kata Abi Hurairah, bersedekahlah. Kamu niatkan dengan sedekah ini berikan keselamatan anak saya dalam perjalanan nanti. Rupanya setelah pulang dia sedekah kepada orang yang berhak. Dia ambil bagian daripada hartanya, dia sedekahkan, dia niatkan. Ini sedekah ini supaya anak saya perjalanan balik nanti dalam keadaan selamat. Setelah dia bersedekah, keesokan harinya anak itu balik ke rumah dalam keadaan selamat. Ditanya orang tuanya, "Nak, bagaimana perjalanannya anak tadi itu sampai pulang kampung?" Tak tahu lah ya. Kalau kami tengok di tengah-tengah laut itu dengan kapal yang besar dan kapal yang kecil itu ombaknya begitu besar, kami terhampar-hampar dalam kapal itu karena ombak tadi. Tapi tak kenapa kami melihat itu atau orang yang berbadan besar berpakaian putih membantu untuk menakodaikan kapal ini sehingga kami bisa sampai di pinggir. Kalau tidak itu kami mati semua yang ada dalam kapal itu. Ayah pun tidak akan ketemu dengan kami. Nah, itulah hikmah daripada orang tuanya yang bersedekah, menyelamatkan anaknya dalam musibah sehingga dia diberikan keselamatan, diiringi dengan doa minta keberkahan kepada Abi Hurairah. Nah itu, jadi di
di Muharram itu usaplah kepala anak yatim tadi dengan apa? Dengan santunan. Kita tak sanggup menyantuni sebanyak itu Pak Ustaz. 30 orang harus kita santuni. Makanya kalau tidak sanggup dengan santuni dengan semuanya sebanyak itu, sama-sama kita santuni sedikit demi sedikit, ada juga partisipasi di dalam itu. Kalau dah itu cuma orang-orang itu baik, nanti yang mendapatkan nilai pahalanya untuk membantu anak yatim. Jadi Muharram itu adalah menyantuni dan mengusap kepala anak yatim melalui santunan dan perhatian kita semuanya. Itu semua adalah untuk menghindarkan bala. Kita punya desa dan kampung, kita punya perumahan, kita minta dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari pencurian, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari kemalingan, dijauhkan dari segala musibah dan sebagainya. Itu tujuan kita, itu memperhatikan banyak anak kecil. Jadi kalau kita tidak mendorong memberikan makanan kepada orang miskin, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Percuma kita mengerjakan sholat. Kita sholat terus, tapi di samping itu ada yang makan. Makanya Abu bin Hasim tadi, tiap malam dia bangun, sujud, tiap malam dia bangun sujud, tiap malam dia bangun dan sujud berwudu, berdoa, tapi dia tidak termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Padahal 30 tahun dia tak putus-putus untuk bangun di sepertiga malam, melaksanakan sholat tahajud, berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran setiap malam tak putus. Tapi dia tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam catatan buku yang besar terdapat nama Abu bin Hasim di dalamnya. Sehingga dia pun komplain sama malaikat, wahai malaikat, kenapa nama saya tidak ada dalam ini? Apa kata malaikat? Sesungguhnya saya melihat nyata Abu bin Hasim itu mengerjakan bangun setiap malam itu sholat tahajud, tapi Allah tidak mau memerintahkan kepadaku untuk mencatat nama Abu bin Hasim. Kenapa? Setiap malam dia sujud, tapi dia tak tahu tetangganya itu sakit, tak pernah diperhatikan. Setiap malam dia sujud, dia tak tahu tetangganya itu tidak makan, dia pun tak tahu nama. Setiap malam dia sujud, dia tak tahu dengan keluarga dan sanak saudaranya itu ada yang belum makan. Itulah penyebabnya itu orang Abu bin Hasim tidak dicatat dari orang yang menjadi pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu di bulan Muharram ini adalah fatasaddaq wa tasil, bersedekahlah dan mandilah. Maksudnya Muharram itu mandi, itu maksudnya mandi taubat. Apakah selama ini tidak mandi? Bukan. Mandi itu mulai masuk Muharram itu pertama fatasaddaq itu bersedekah, yang kedua itu adalah mandi taubat. Di awal tahun ini kita membersihkan diri kita. Makanya nanti Muharram, di malam Muharram kita akan akan melaksanakan pawai obor, bentuk rasa kita itu di tahun baru Islam. Nanti ada muhasabah diri. Muhasabah diri itu mengintrospeksikan diri. Yang namanya Muharram itu hijrah. Hijrah itu adalah berpindah. Berpindah itu maksudnya itu adalah selama ini tidak pernah sholat, sholat. Selama ini tidak pernah puasa. Selama ini tidak pernah bersedekah, bersedekah. Itu hijrah namanya.
dari yang biasa-biasa baik kepada kebaikan. Itulah yang dikatakan dengan tahun baru. Nanti dilanjutkan dengan lomba-lomba kepada anak-anak nanti. Ada lomba azan, ada lomba selawatan, ada lomba hafalan juz amma, ada lomba mewarnai, ada lomba menggambar. Dan itu semua kita berikan di saat santunan anak yatim. Santunan itu kita laksanakan di waktu hari puncak taklim akbar tanggal 6 hari Sabtu malam Minggu di lapangan badminton kita. Itulah semuanya hadiah kita di situ, santunan kita dikasih di situ, siraman pencerahan Muharram pun kita dikasih di situ. Insya Allah kita akan banyak menambahkan pertama nambah pengetahuan agama, yang kedua menambahkan pahala, yang ketiga mensyukuri atas segala umur nikmat yang Allah berikan itu semuanya. Oleh karena itu Muharram ini kita manfaatkanlah dengan mengisi amalia-amalia yang ada, yaitu 12 amalia, di antaranya adalah berpuasa, sholat, mengusap kepala anak yatim, bersedekah, dan yang sisanya yang lain kita ulas di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum